Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadiran Allah. Salawat beriringkan salam kehadirat yang mulia Nabi Allah Muhammad SAW. Hari ini kita akan belajar tentang ekspresi genetik bersama saya, Dr. Aditya Chandra. Selamat menyimak dan mengikuti. Kita awali dengan pengertian genetika ya. Genetika itu sendiri dia berasal dari bahasa dengan arti geno. Apa arti atau pengertian geno itu? Geno itu artinya secara bahasa yaitu melahirkan. Tapi kalau kita istilahkan dari segi pengertian secara umum, geno itu adalah salah satu ilmu yang mempelajari mengenai seluk-beluk lahirnya gen pada makhluk hidup. Itu yang dimaksud dengan geno secara istilah. Atau bisa kita tarik definisi lain, secara istilah geno atau genetika itu adalah pewarisan sifat pada organisme maupun suborganisme. Apa itu contohnya suborganisme? Yaitu virus dan prion. Jadi mungkin adik-adik pada kesempatan ini sudah masuk kepada suborganisme pembelajarannya. Termasuk adalah prion. Apa itu prion? Prion itu adalah pembawa penyakit menular yang hanya terdiri dari protein. Bagaimana kita menjelaskan ilmu tentang genetika? Di sini kalian harus memahami paling tidak 3 hal. Yang pertama adalah tentang materi genetik. Apa itu materi genetik? Kemudian tentang bagaimana genetik itu diekspresikan atau ekspresi genetik. Kemudian bagaimana terjadinya pewarisan genetika. Sehingga ketika kalian memahami cara menjelaskan materi genetik, ekspresi genetik, dan pewarisan genetik, maka dengan mudah kalian memahami tentang genetika itu. Oke, kita masuk satu persatu. Yang pertama, materi genetik. Apa itu pengertian materi genetik? Yang dimaksud dengan materi genetik adalah materi pembawa informasi untuk diwariskan. Atau kalau kita sebut materi genetik itu dengan istilah asam nukleat atau faktor herediter. Pada makhluk hidup, materi genetik itu terdiri atas apa saja? Kromosom, gen, DNA, dan RNA yang akan diturunkan melalui proses reproduksi. Oke, itu pemahaman secara umum tentang materi genetik. Kemudian apa yang dimaksud dengan ekspresi genetik? Ekspresi genetik itu adalah namanya saja ekspresi ya. Artinya bagaimana informasi itu diekspresikan. Nah, yang terakhir, pewarisan genetik. Arti daripada pewarisan genetik adalah bagaimana informasi itu dipindahkan dari satu individu
ke individu yang lain. Dalam arti kata di sini diwariskan. Oke, kalau kita mempelajari dan memahami lebih mendalam, apa kaitannya dengan genetika? DNA itu memiliki peran yang amat sangat penting. Nah, DNA adalah bahan genetik yang sangat mendasar yang mengontrol sifat-sifat makhluk hidup. Dia akan terekspresikan dalam bentuk polipeptida, meskipun tidak seluruhnya adalah protein. Itu harus dipahami dengan benar ya. Apa itu polipeptida? Nanti ada istilahnya polipeptida, ada istilahnya peptida, ada istilahnya asam amino. Polipeptida itu merupakan polimer yang tersusun dari beberapa peptida, hasil pengikatan gugus karboksil COOH. Dengan apa? Dengan gugus amino. Satu atau lebih polipeptida dapat membentuk protein. Contohnya itu adalah enzim. Setelah pembahasan ini akan kita bahas lebih rinci tentang apa itu enzim dan sebagainya. Polipeptida itu terbentuk melalui proses apa? Melalui proses ekspresi gen. Yang terjadi di mana? Yang terjadi di dalam sel. Kemudian ada juga istilahnya peptida. Apa yang dimaksud dengan peptida? Peptida itu merupakan molekul yang terbentuk dari 2 atau lebih asam amino. Jika jumlahnya dari asam amino itu di bawah 50, maka dia disebut dengan peptida. Tetapi jika jumlah asam aminonya itu lebih dari 50 molekul, maka dia disebut dengan protein. Bagaimana struktur asam amino secara umum? Struktur asam amino secara umum adalah satu atom C yang mengikat dengan 4 gugus. Gugus apa saja? Gugus amina atau NH2, gugus karboksil atau COOH, dan atom hidrogen. Dan ditambah dengan 1 gugus sisa atau R ya. Atau disebut juga gugus atau rantai samping yang membedakan antara asam amino dengan asam amino lainnya. Oke, dokter rasa kalian bisa dan mudah memahami tentang bagaimana cara menjelaskan genetika. Kita masuk kepada protein itu sendiri. Apa contoh daripada body protein? Di antaranya enzim, kemudian reseptor, kemudian hormon, kemudian growth factor, dan imunoglobulin. Oke, kita bahas satu-satu yang bisa memungkinkan untuk kita bahas ya. Oke, yang pertama adalah enzim. Apa itu enzim? Enzim itu merupakan biomolekul berupa protein yang berfungsi sebagai katalis. Katalis itu harus adik-adik pahami bahwasanya dia merupakan senyawa yang mempercepat proses reaksi tanpa habis bereaksi. Itu pengertian katalis dalam satu reaksi kimia organik.
Untuk molekul awalnya apa disebut? Molekul awalnya disebut dengan substrat yang akan dipercepat perubahannya menjadi molekul lain yang disebut dengan produk. Golongan enzim apa aja? Contohnya karbohidrase, protease, esterase. Contoh enzim dari golongan enzim karbohidrase apa aja? Enzim selulosa yang berfungsi menguraikan selulosa menjadi senyawa disakarida. Kemudian enzim amilase yang berfungsi menguraikan amilum menjadi disakarida. Kemudian enzim maltase yang berfungsi menguraikan maltosa menjadi senyawa glukosa. Kemudian enzim sukrase yang mengubah sukrosa menjadi senyawa glukosa dan juga fruktosa. Contoh golongan enzim lainnya apa? Protease. Apa contoh enzim-enzim dari protease? Ada pepsin, tripsin, renin. Pepsin itu apa fungsinya? Memecah senyawa protein menjadi pepton. Tripsin menguraikan pepton menjadi asam amino. Kalau renin menguraikan senyawa kasein dari susu. Kemudian kalau kita contohkan satu lagi, golongan enzim itu adalah esterase. Apa saja contoh enzimnya? Enzim lipase, enzim fosfatase. Kalau lipase itu menguraikan lemak menjadi senyawa gliserol dan juga asam lemak, itu fungsinya. Kemudian fosfatase menguraikan satu ester dan mendorong terjadinya pelepasan asam fosfor. Itu sebahagian kecil daripada pengertian daripada enzim. Kemudian reseptor. Mungkin adik-adik sering mendengar reseptor. Ya, apa itu pengertian reseptor? Reseptor itu adalah molekul protein yang menerima sinyal. Sinyal apa yang diterima? Tentunya sinyal kimia dari luar sel. Sehingga akan terjadi respon terhadap seluler atau jaringan. Kemudian hormon. Nah, nanti untuk pembelajaran hormon ini kita ada pakar tersendiri yang membicarakan tentang hormon, tentang kelenjar-kelenjar endokrin dan sebagainya. Tapi secara umum apa itu pengertian hormon? Hormon itu adalah bahan kimia yang dibuat oleh sel-sel khusus yang biasanya di dalam kelenjar endokrin dan dilepaskan ke dalam aliran darah untuk mengirimkan pesan ke bagian tubuh-tubuh lain yang berperan khusus untuk organ tersebut. Oke, nah, nanti akan kita bahas pada babnya sendiri tentang hormon. Kemudian apa itu growth factor? Growth factor itu sendiri merupakan protein alami yang terdapat dalam tubuh manusia, yaitu pada kulit muda yang sehat, yang kemudian menurun seiring pertambahan usia. Apa fungsi dan peran daripada growth factor? Adalah meningkatkan fungsi sel melalui pembelahan sel, pembentukan pembuluh darah, produksi kolagen, dan elastin. Nah, yang terakhir adalah imunoglobulin. Mungkin kalian sering mendengar itu imunoglobulin, ada IgM, IgG, IgE, IgD, IgA. Apa pengertian imunoglobulin? Adalah molekul glikoprotein yang diproduksi oleh sel plasma dalam menanggapi sebuah imunogen dan berfungsi sebagai antibodi. Nah, kalau dokter sebutkan IgM itu adalah imunoglobulin yang pertama sekali terbentuk. Kalau IgG itu terbentuk kedua dan terbanyak di dalam darah. Kemudian kalau IgG itu dia merangsang dan memicu alergi.
Kalau IgD dia sebagai reseptor untuk antigen. Dan IgA dia disekresikan lewat ASI, liur, dan air mata. Oke, kita lanjutkan ya. Sekarang kita masuk ke protein itu sendiri. Kita akan membahas tentang struktur protein, kemudian sifat protein, kemudian fungsi protein, kemudian pembentukan bagaimana terjadinya pembentukan protein, dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat pada gambar ini, maka struktur protein itu ada primer, sekunder, tersier, sama kuartener. Ya, bagaimana ini struktur primer? Ya, struktur primer itu merupakan, kalau kita lihat, merupakan sekuensi daripada asam amino. Ya, kalau sekunder bagaimana? Dia terdiri dari alfa helix dan lipatan-lipatan beta. Kalau tersier, sudah merupakan subunit protein ini. Sedangkan kuartener adalah keseluruhan dari protein atau terdiri dari beberapa subunit daripada protein itu sendiri. Oke, kita lanjut. Oke, bagaimana sifat protein itu? Sifat protein itu akan ditentukan oleh bagaimana sifat daripada asam aminonya. Kemudian bagaimana fungsi protein itu? Seperti tadi yang dokter sebutkan, kan dia ada enzim tadi ya, sebagai katalisator, ada hormon, jadi tergantung fungsi dan apa yang terbentuknya. Kemudian bagaimana pembentukan protein berdasarkan gen, ya. Pembentukan protein itu berdasarkan gen atau dia terjadi di DNA atau berdasarkan gen atau DNA yang terjadi di inti sel. Terjadi pembentukan protein itu berlangsung di mana? Berlangsung di organel yang disebut dengan ribosom. Oke, sekian. Mudah-mudahan perkuliahannya bisa dimengerti. Semoga ilmunya bertambah. Terakhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.